Shalom saudara-saudara. Apa kabar bangsa-bangsa? Semua kelihatan luar biasa. Oke. Nah, kalau saya bilang kita semua pernah mendengar ini karena saya sudah berkali-kali mengatakannya. Jadi di Alkitab kalau kita membaca secara narasi itu ada 3 tema utama Alkitab, betul ya? Jadi ada kalau baca secara naratif, hal yang paling pertama muncul sebagai tema utama Alkitab itu adalah Allah adalah Raja yang memerintah dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sudah pernah dengarkan itu ya? Udah ya? Pasti. Itu Allah adalah Raja itu adalah narasi yang pertama. Baru narasi yang kedua Allah adalah kasih. Makanya Tuhan menyukai hubungan dengan manusia. Dia menyatakan kasihnya pada kita. Allah bukan memiliki kasih, dia adalah kasih. Dia mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Jadi Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita. Sudah pernah dengarkan hal ini juga? Sudah. Oke, nah sekarang narasi yang ketiga. Dan kita mau bahas hari ini adalah narasi yang ketiga. Nah narasi yang ketiga itu adalah bahwa Allah memilih manusia untuk menjadi penguasa bumi ini, memerintah bersama dengan dia di bumi ini. Dan manusia itu diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengelola bumi ini. Jadi narasi yang ketiga, kalau saya simpulkan dengan sebuah kata, ya mungkin orang tidak suka kata ini, tapi apa boleh buatlah. Kata narasi yang ketiga adalah bahwa Allah mempercayai manusia untuk mengelola bumi. Semua lihat saya. Tapi itu yang paling jarang dibahas. Kita membahas yang pertama dan yang kedua. Saya membahas yang pertama barangkali sudah 20 tahun ini berkhotbah mengenai hal tersebut, mengajar hal tersebut. Sampai orang kalau ketemu saya pasti kingdom nih orang nih pasti. Dia khotbah kerajaan nih pasti. Nggak ada yang lain lagi nih. Jonathan datang mesti kerajaan nih. Apa aja dikerajaanin dia oleh dia. Tapi oke, yang kedua kita membahas banyak tentang kasih, tentang karakter, tentang inner strength. Kita membahas tentang perubahan karakter. Kita membahas itu semuanya. Tapi yang jarang kita bahas adalah bahwa manusia itu dipercaya oleh Tuhan. Coba dari wajah. Kalau kita percaya Tuhan, pasti benar. Itu alkitabiah banget ya. Tapi kalau Tuhan percaya kita, jangan-jangan pengajaran sesat ini. Jangan-jangan ini sesat. Nah, tapi itu merupakan sesuatu yang paling penting di Alkitab. Bahwa Tuhan mempercayai kita, apa yang Tuhan percaya kepada kita adalah Tuhan mempercayai kita untuk mengelola bumi ini. Tuhan percaya saudara untuk mengatur bumi ini. Tuhan saudara melakukan sesuatu yang penting. Makanya izinkan saya hari ini, bayangkan saya sudah mulai begitu rupa toh. Sekarang saya mau settingnya. Saya ingin membahas pada kita sekalian apa yang kita sebut dengan kingdom management. Bagaimana saudara memanage sesuatu, mengatur sesuatu sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan. Lalu dipercaya oleh Tuhan. Tadi kita sudah itu, I am blessed, I am apa lagi? I'm healed, I'm whole. Sudah, itu tujuannya apa? Sudah diberkati untuk apa? Sudah disembuhkan untuk apa? Untuk senang-senang di dunia ini aja? Enggak. Saudara dikembalikan pada posisi itu supaya saudara kembali melakukan tujuan Tuhan saudara ada di dunia ini. Nah mari kita baca Alkitabnya. Ya kita baca Alkitab. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Coba kita lihat dulu. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya ingin membahas sesuatu tentang manajemen. Ya, tentang bagaimana saudara manage, mengatur. Ada sebuah kata di Alkitab yang tidak boleh kita hidupi. Itu namanya lalai. Semua bilang dulu lalai. Lalai, bukan lalai ya, lalai. Ya, beda, lalai, ada i-nya, lalai. Lalai itu dalam bahasa Inggrisnya neglect, negligence, ya, tidak melakukan yang seharusnya, tidak bertanggung jawab
akan apa yang Tuhan percayakan. Oke, Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Saya bacakan saja buat kita, karena kayaknya belum muncul di depan ini. Apakah kita berjalan apa tidak? Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya 1 sampai ayatnya ketujuh. Nah tentu saudara yang membaca Alkitab, saya kasih tahu aja dengan jelas bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu ada perbedaan yang sangat jelas. Perbedaannya adalah beda sumber penulisannya. Kejadian 1 ditulis oleh sumber E, makanya nama Allah adalah Elohim. Kejadian 2 adalah sumber J, makanya namanya adalah Jehovah Elohim, muncul situ JHVH. Nah sekarang saya mau baca ayatnya yang pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Berarti ayat 1 ini menunjuk tentang apa yang tertulis di Kejadian 1. Betul ya? Bahwa alam menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1. Ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Bilang dulu berhenti. Nah, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah berhenti bekerja, dia kuduskan hari itu. Hari itu kemudian kita paham oleh orang Yahudi disebut sebagai hari Sabat. Yang kemudian kita pahami di kitab Keluaran. Di sini nggak dijelaskan, cuma dibilang Allah berhenti dan dia kemudian kuduskan hari itu. Sekarang ayatnya yang keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi selesai. Ayat 4 beritahukan pada kita bahwa itu menceritakan pasal 1. Setuju ya? Kalau saya bilang begitu setuju. Nah sekarang masuklah kepada ayatnya yang kelima. Saya harus baca dari pasalnya ke ayatnya yang keempat bagian terakhir. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Waktu saya pertama baca ayat ini, saya senang sekali karena saya tahu bahwa dulu memang hujan belum turun. Bahwa hujan baru turun di zaman siapa? Sama Nuh. Hujan belum turun. Tapi sebenarnya kata kunci di ayat itu bukan soal hujan. Kata kunci di ayat itu adalah pernyataan berikutnya. Dan apa? Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Bilang dulu. Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Boleh nggak saya bilang begini? Berarti tujuan Tuhan menjadikan manusia menurut Kejadian pasalnya kedua adalah untuk mengusahakan tanah. Benar gak sih? Kata tanah itu sama dengan bumi. Itu berasal dari bahasa Ibraninya eretz. Sama dengan bumi. Itu katanya sama. Jadi dia bilang ini. Kenapa semuanya masih berbentuk semak belukar. Masih belum ada apa-apa. Karena belum ada orang yang apa? Mengusahakan tanah itu. Bilang dulu mengusahakan. Nah kata mengusahakan ini, saudara pasti sudah tahu, kata itu sama persis. Kata itu sama persis dengan, langsung lompat aja, Kejadian 2 ayat 15. Nanti kita baca ayat 6 dan 7. Kejadian 2 ayat 15. Bolehkah ke Kejadian 2 ayat 15? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Sama katanya. Kata ini saya jelaskan dulu kata mengusahakan. Kata mengusahakan ini berasal dari bahasa Ibrani abad. Abad itu artinya mengusahakan. Apa? To manage until it brings about the best. Kita harus manage tanah itu supaya tanah itu mengeluarkan yang terbaik. Makanya kata itu muncul, kata cultivate muncul. Dari kata cultivate, culture itu 3 kata yang dibangun di dalam sebuah
family words itu dibilang bahwa kata cultivate itu punya pengertian mengeluarkan yang terbaik dari tanah. Bagaimana saudara mengeluarkan yang terbaik dari tanah? Mengelola. Tanah saudara nggak liatin kemudian dia mengeluarkan sesuatu. Saudara harus mengelola. Mengelola. Ya, karena kata abad itu sebenarnya, kata abad itu terjemahan Ibraninya. Kalau kata abad adalah Levitical service unto God. Jadi arti kata abad itu adalah pelayanan keimamatan bagi Allah. Jadi bekerja untuk mengusahakan tanah itu adalah apa? Pelayanan keimamatan bagi Allah. Itu abad. Dari kata itu kita dapat kata abod dan avoda. Avoda, tahu artinya avoda? Penyembahan. Penyembahan lewat pekerjaan. Jadi dari awal bukan nyanyian penyembahan kita. Kan gak ada orang menyanyi di sini. Gak ada ayat berkata lalu Adam bangun pagi-pagi main gitar dan nyanyi. Gak ada ayatnya. Yang ada dia disuruh bekerja. Dan waktu dia bekerja, dia menyembah Allah dengan pekerjaannya. Saudara jangan marah saya dong, saudara. Maksudnya, coba karena lain aja kita ngajar, saudara masa ini lain? Tapi memang benar. Dari kejadian 1 sampai kejadian 6, gak ada cerita nyanyi-nyanyian situ, gak ada. Kita aja yang bikin karena kita mau. Dan kita selalu berpikir kalau menyembah berarti menyanyi. Enggak ada urusannya. Penyembahan kita di awal adalah berurusan dengan kualitas pekerjaan kita di dalam mengelola bumi ini, mengelola tanah yang Tuhan berikan buat kita. Saudara masih bisa ikuti saya? Saya sudah pelan-pelan sekali loh ini. Biasanya saya sudah begini nih. Saya pelan banget. Oke, sudah ya. Nah, jadi kita sudah tahu arti kata abad, kata mengelola ini. Kata mengelola ini penting sekali buat kita. Karena itu berisi apa? Tujuan mengapa kita ada di dunia ini. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk mengelola, untuk manage earth, untuk manage bumi, untuk manage tanah yang Tuhan berikan buat kita. Setuju? Sampai di sini kita oke. Oke. Ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Baru ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi apa? Makhluk yang hidup. Bilang dulu perencanaan. Tuhan punya rencana sudah oke dulu semuanya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ayat 7 baru dia jadikan manusia. Dan dia gak jadikan manusia biasa aja. Dia ambil manusia dari debu tanah. The same words, eretz. Dia ambil manusia, kemudian dia hembuskan nafasnya. Kemudian jadilah manusia sebagai apa? Makhluk yang hidup. Tolong, jangan disamakan sama hewan dan tumbuhan. Karena beda. Kita memiliki hidup Allah. Bilang dulu hidup Allah. Jadi tolong hapus di kepala saudara semua pelajaran dari biologi kelas 1 sampai kelas 3 SMP dan kelas 2 SMA. Copot. Yang berkata bahwa makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Enak aja. Yang makhluk hidup yang Allah punya itu adalah cuma manusia. Lalu manusia. Karena manusia memiliki nafas Allah. Nefes hayah itu bahasa yang dipakai. Nafas Allah yang dihembuskan di dalamnya. Jadi kita sudah tahu lewat ayat-ayat ini bahwa Tuhan percaya manusia dari awal. Apa yang Tuhan percayakan? Hidupnya. Dihembuskan nafasnya, ada hidup manusia. Sekarang manusia harus mengelola bumi. Oke, kita pergi ke ayatnya yang ke-8. Ini yang Tuhan buat. Tuhan percayakan pada manusia hidupnya. Coba kita lihat. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayatnya yang ke-9. Selebihnya adalah inilah Tuhan. Providence come first. Penyediaan datang di depan. Tapi semuanya dalam bentuk apa? Sesuatu yang harus dikelola. Coba kita lihat. Lalu Tuhan Allah menemukan berbagai
bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ini narasi Alkitab. Yang pertama dia beritahu Tuhan menimbulkan berbagai-bagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Bilang dulu, makanan sudah tersedia. Bilang dulu, makanan sudah tersedia. Sistem dunia yang beritahu kamu harus cari makan. Tuhan berkata enggak, makanan sudah tersedia. Beda toh? Sudah beda memang. Kingdom management memang beda. Tuhan sudah menyediakannya. Cuman kamu harus mengelolanya. Tapi sudah ada? Sudah. Kamu udah perlu cari. Kelola. Oke. Terus ada disebutlah 2 pohon. Dan kita cuma konsentrasi ke 2 pohon ini. Padahal 2 pohon ini cuma mau memberitahu buat kita bahwa hey, ada batasan yang Tuhan berikan buat kita. Nanti kita akan bahas sedikit. Oke? Dia beritahu ada 2 pohon. Ayat yang ke-10. Ayat 10. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Bila dulu sungai. Sungai itu sumber air. Air. Bila dulu air. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Jadi kalau ada sungai berarti ada kehidupan. Itu jelas. Kalau nggak ada sungai, nggak ada kehidupan. Sekarang sungai ada. Dan sungainya bukan cuma 1 cabang itu, terbagi 4. Kemudian dia jelaskan 4 sungai ini punya apa-apa aja. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Yang pertama namanya Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Bilang dulu, Tuhan siapkan emas. Ada loh. Tahu nggak harganya emas sekarang? $170. 1 gram. 1,7 sekarang. Ya. Jangan kita cerita emas lah. Tapi ada emas. Ada emas. Oke. Ayat 12. Coba kita lihat. Dan diberitahu emasnya lagi. Ayat 12. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Tahu damar ya? Sudah bisa pergi ke Seram atau pergi ke Palu atau pergi mungkin sedikit di Saparua barangkali itu dapat damar. Damar kita tahu seperti sejenis rotan yang punya getah yang kemudian dijadikan damar. Tahu damar ya? Sejenis plastik gitu yang bisa dibuat. Bagus banget damar itu. Pokoknya kita simpulkan hal-hal yang manusia butuhkan Tuhan siapkan. Batu krisopras, sebutlah tambang dan semua yang indah-indah. Ayatnya yang ke-13. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Apa itu? Bercerita tentang apa? Tahu Kush tidak? Kush itu Ethiopia. Ethiopia sekarang. Ethiopia penuh dengan apa? Penuh dengan rempah-rempah, penuh dengan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Kira-kira seperti itu. Kemudian ayatnya yang ke-14. Ini saudara mesti tahu. Kemudian adalah nama sungai yang ketiga adalah Tigris. Yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Tahu artinya Asyur? Asyur kalau sudah tahu tempat kediaman keturunan Ismail. Apa itu? Ada banyak minyak, ada minyak, ya tahu minyak bumi dan seterusnya. Dan kemudian dan sungai yang keempat ialah Efrat. Efrat itu tempat di mana kerajaan Babilonia dibangun di tepi sungai Efrat. So this is a big ini sungai besar. Kesimpulan, Tuhan menyiapkan semuanya pada manusia, sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita. Tapi kita tahu gak sih? Gak tahu teologi apa yang kuasai kita. Seolah-olah Tuhan tuh mau kasih kita gini. Besok gue kasih roti 1 ya. Roti. Minta lagi, gue kasih lagi. Kan minta. Nanti besok roti lagi 1. Gitu lagi. Nanti kalau kamu perlu apa-apa, minta aja. Nanti I kasih. Tuhan kayak gitu. Saya baca di kitab Kejadian, Tuhan kasih semuanya. Tuh, sudah lihat lagi saya. Jadi Bang Jo gak setuju ya kalau kita minta-minta. Jadi peminta-minta gak boleh.
minta kepada Bapa bisa. Tapi Alkitab beritahu, yang Bapa siapkan pada saudara, bukan Tuhan siapkan Roh Kudus buat saudara kalau kamu minta. Kalau kamu minta dia siapkan bangsa-bangsa, itu Alkitab. Tapi kita pikir cuma sebuah agama. Enggak. Tuhan sudah siapkan buat kita semuanya. Sampai sini sudah oke kita? Dari wajah saudara mencurigai pengajaran ini, masa sih? Oke. Ayatnya yang ke-15. Sudah kan? Dia sudah siapkan semuanya ini, baru dia tempatkan manusia ke situ. Kemudian dia taruh manusia di Taman Eden. Bilang dulu menempatkan. Itu penempatan tuh bahasa kerajaan itu. Itu disebut kingdom positioning. Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Ada yang pernah tanya luasnya Taman Eden seberapa jauh? Kalau dilihat dari sungai-sungai itu dari Ethiopia. Tahu Ethiopia itu adalah apa? Tempat mata air sungai Nil muncul. Itu Ethiopia. Dia mengalir begitu panjang sampai Mesir. Jadi dari Blue Nile, Ethiopia, sampai ke Efrat. Tahu Efrat di mana itu? Efrat itu di Irak sekarang ya. Kira-kira sekarang Euphrates itu kira-kira Irak sekarang. Jadi luasnya dari Ethiopia sampai Irak. Ada berapa negara di situ? Hitung sendiri. Paling sedikit ada 15 negara. Kamu lewatin di situ sepanjang itu. Jadi luasnya Taman Eden seperti itu loh. Ada yang kira Taman Eden seperti taman di belakang rumah saya. Ya ampun. Ada yang kira Taman Eden kayak botanical garden. Ya enggak lah. Taman Eden jauh lebih luas. Mereka pikir Adam jalan-jalan dan Hawa lihat pohon. Logisnya enggak. Karena ini is a big area. Tuhan percayakan kepada manusia. Apakah Tuhan tidak percaya pada manusia? Dipercayakan. Nah makanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan percaya pada kita, kita yang harus mengelolanya. Kita harus menjalankannya. Kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Coba saya tunjuk dulu. Apa yang Tuhan percayakan pada kita? Kalau sudah baca, kalau sudah mulai baca dari ayatnya yang setelah ayat berapa tadi? Ayatnya ke-15, ayat 16. Hal pertama yang Tuhan percayakan kepada manusia. Ini orang suka gagal ini. Bilang dulu. Tuhan percayakan kepada manusia perintahnya. Bilang dulu perintah. Saudara pikir perintah itu apa? Kepercayaan. Kepercayaan mengenai apa? Bahwa you will do what he says you will do. Itu namanya perintah. Perintah itu kepercayaan. Dari wajah. Kita tidak mau diperintah-perintah. Ya memang. Kita tidak mau ada di bawah pemerintahan seorang raja. Kita tidak mau. Dia mempercayai perintah kepada manusia. It's a commandment. Bilang dulu commandment. Perintah. Kita nggak suka kata perintah kan? Coba. Kata perintah buat kita konotasi negatif. Diktator nih. Ini dia mau kuasai kita nih. Bahaya. Perintah itu bagus. In fact, saya kasih contoh. Di pemuritan sebenarnya kita belajar apa sih? Hidup melakukan perintah. Itu pemuritan. Pemuritan itu belajar taat pada perintah. Enggak ya? Setelah lihat hubungannya. Setelah saya pelajari ini, saya kemudian melihat hubungannya. Saya lebih paham mengapa perintah penting. Mengapa perintah buat kita penting. Sebab perintah itu adalah Tuhan memerintahkan kepada kita. Supaya kita merdeka. Tujuan perintah diberikan supaya kamu merdeka di dalam perintah itu. Ya ampun, coba kita baca deh. Coba lihat. Lalu Tuhan Allah mau perintah pada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bilang dulu bebas. Weh, makan Pak. Kira-kira kalau dia orang Jawa, sakaremu. Makan. Coba. Boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Saya mempercayai perintah itu adalah sebuah arahan untuk kemerdekaan. Anytime you stick to the commandments, you will be free. Anytime
you live according to the commandment of God, you will live in freedom. Coba, lawan perintah. Coba aja. Mobil lagi jalan ke sini, satu arah sudah datang dari sana. Coba aja. Kalau sudah selamat tolong beritahu buat saya. Coba aja. Coba ada tulisan, jangan berenang, ada buaya. Berenang aja, coba aja. Coba aja. Ya. Apalagi di Darwin, coba. Kalau di sini barangkali agak kurang, nggak ada berenang. Coba di Darwin, coba di Darwin kamu coba. Coba ada di Darwin, kemudian ada tulisan, awas buaya. Saudara, apa sih cuman kecil-kecil. Coba. Lawan tuh perintah. Kita kadang-kadang tidak menghargai perintah yang Tuhan berikan buat kita. Makanya pemuritan mengajari kita, supaya saudara pikir, di mana bilang pemuritan mengajari perintah? Saya bacakan ayatnya, supaya saudara tahu. Saudara perlu ayat supaya meyakini, bolehlah. Matius 28 ayat 20. Coba kita lihat. Coba. Dan ajarlah mereka itu, kemudian pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang yang kuusulkan. Yang ku khotbahkan. Yang ku katakan. Enggak, perintahkan. This is a king statement. Ini bukan statement biasa. Sampai sini kita masih oke? Masih oke? Jadi pertama yang Tuhan perintahkan kepada saudara apa? Perintah. Ya. Enjoy. Hidup dalam perintah Tuhan itu menyegarkan hati. Kalau baca Mazmur 119, you will be surprised how the word hidup dalam Torah Tuhan menyenangkan, yang mengikuti titah-titahmu, mengikuti perintahmu, menyukakan hatiku, membuat mataku bercahaya, dan seterusnya. Itu cerita tentang perintah. Oke, kembali kita lanjut. Baru kemudian dia berkata kamu makan dengan bebas. Baru dia beritahu. Tetapi pohon. Pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian ada yang kita sebut dengan batasan. Dengar dulu batasan. Batasan itu kepercayaan. Jangan lewat batas. Siapa yang tahu bahwa manusia tidak bisa terbang? Coba aja. Ada batasannya. There are limits. Ada boundaries yang Tuhan berikan buat kita. Itu kepercayaan. Boundaries yang Tuhan taruh buat kita for our own safety. Buat keamanan untuk kita. Setuju? Nah, Tuhan beritahu, kalau kamu makan, kamu mati. Udah, saya tidak perlu jelaskan itu pelajaran tersendiri yang namanya adalah hamartiologi. Itu tentang dosa, saya tidak mau bahas itu sekarang. Bukan berarti saya tidak mempercayainya, itu bahasannya berbeda. Saya sedang membahas tentang kepercayaan, saya sedang tidak membahas dosa. Tapi nanti kita akan tentu membahasnya. Nah, kalau sudah baca terus tentang apa yang Tuhan percayakan, Tuhan mempercayakan kepada manusia perintahnya. Yang kedua dia mempercayakan kepada manusia firman-Nya. Yang ketiga dia mempercayakan kepada manusia relationship, perempuan dia percayakan kepada manusia. Kemudian yang ketiga Tuhan mempercayakan kepada manusia ini seluruh bumi ini. Ya. Bilang dulu. Tuhan percayakan pada manusia seluruh bumi ini. Sekarang, tapi kan manusia jatuh. Kita tahu manusia jatuh, betul ya? Narasi yang kedua adalah manusia jatuh. Setuju manusia jatuh? Jatuh. Nah, disitulah kemudian kita mengerti dalam kejatuhan memang banyak sekali sih. Dari Kejadian pasalnya yang ketiga sampai Injil Matius, sampai Injil. Kita diberitahukan tentang bagaimana kejatuhan manusia, bagaimana dosa menguasai manusia menjadi sangat jahat. Pasal 6 kitab Kejadian, Tuhan tidak bilang kamu umurmu tidak lebih dari 120 tahun dan seterusnya. Kita bahas hal tersebut, kita pelajari tentang dosa dan kejatuhan. Baru di kitab Injil, baru kita menemukan yang namanya penebusan ada. Betul ya?
Tapi kita ini gini, saudara harus mengerti, Kristen bukan cuma agama penebusan loh, jangan salah. Penebusan itu salah satu episode yang harus terjadi. Tapi bukan berarti segala-galanya di penebusan. Kita cuma diselamatkan, terus selesai situ. Selebihnya kita tidak mau tahu. Makanya saya bilang kecelakaan teologi ini adalah karena mereka pikir mereka tidak tahu tujuan keselamatan. Makanya mereka mengatakan keselamatan adalah tujuan. Keselamatan bukan tujuan. Keselamatan langkah awal untuk kembali kepada tujuan. Tujuannya udah jelas. Serupa dengan Allah dan memerintah bersama dengan dia. Itu udah jelas. Itu tujuannya. Tapi kita jadikan keselamatan sebagai tujuan. Karena mereka pikir keselamatan. Ada narasinya. Penebusan itu memang kita diselamatkan. Dikembalikan pada tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Kau serupa dengan Allah dan memerintah di muka bumi ini. Saya sampai sudah tidak membahas tentang keserupaan. Tapi itu jadi penting. Bahwa kita harus menguasai bumi ini. Mengelola bumi ini. Tapi kita tidak mau. Kita tidak suka hal tersebut. Tuhan percayakan kepada kita banyak sekali hal. Bilang dulu. Waktu manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam perbudakan. Bilang dulu perbudakan. Perbudakan? Apa yang sudah pelajari tentang perbudakan? You have to manage what not yours. Kamu harus mengelola apa yang bukan milikmu. Itu perbudakan. Jadi budak, hidupnya pun bukan miliknya. Kepalanya bukan miliknya. Hidungnya bukan miliknya. Dirinya bukan miliknya. Milik tuannya. Tuannya mau ambil, dia ambil. Tapi Tuhan yang sebelah sana, Tuhan yang kejam. Dia tidak punya tujuan buat saudara. Tujuannya adalah kematian. Emang iblis punya tujuan? Tujuannya adalah kematian. Dia tidak punya tujuan yang lain. Dia tahu tujuannya. Tapi Tuhan punya tujuan buat saudara yang jauh lebih besar. Dalam perbudakan kita belajar bahwa kita harus setia kepada harta orang lain. Oke. Udah, kita tinggal ini, saya mau cepat sekarang. Sekarang kita pergi ke perjanjian baru. Jadi Tuhan mempercayakan kepada kita banyak hal. Kita harus mengelolanya. Kita harus mengembangkannya. Tanah penuh emas, tanah penuh makanan, tanah penuh semuanya. Kita harus mengelolanya. Bilang dulu mengelola. Kalau tidak mengelola enggak. Waktu dia bilang ini tumbuhan, nanti pergantian musim kamu harus tanam, tunggu. Emang kalau mau makan jagung sudah cuma lihat jagungnya tumbuh sendiri. Tuhan tidak main sulap sama kita, ya ampun. Tuhan percayakan kita harus bekerja. Bilang dulu bekerja. Kenapa kita bekerja? Karena Tuhan bekerja. Makanya pekerjaan itu penting buat kita. Bekerja itu penting buat kita. Jangan malas, bekerja itu penting. Siap. Sekarang kita pergi langsung ke perjanjian baru. Everybody say New Testament. Setelah pemahaman yang tadi kita pergi ke perjanjian baru. Ya ampun. Injil Lukas. Pasal 16. Lukas. Pasal 16. Oke. Kita baca ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ayatnya yang ke-14 aja lah. Atau mungkin ayatnya yang ke-13 saja. Ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayatnya yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13.
Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang akan mengasihi yang lain. Atau dia tidak akan setia kepada yang seorang, tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa? Mammon. Dan dulu pengabdian. Itu adalah penyembahan. Itu menjadikannya Tuhan. Menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Kamu tidak bisa jadikan kedua-duanya. Harus pilih satu. Satu aja. Ya Allah lah kita pilih. Tapi yang saya mau ceritakan pada saudara. Ada 3 jenis harta yang dipercayakan pada saudara. Yang pertama, harta yang kekal. Itu Tuhan. Ya, sebutlah harta yang kekal. Ada. Pada kita diberikan harta yang kekal. Kata Petrus yang bisa diambil dari kita, tidak akan layu, tidak akan punah. Ya, termasuk keselamatan jiwamu. Termasuk semua, itu adalah harta yang kekal. Tidak bisa diambil daripadamu. Pribadi Allah, hal-hal yang spiritual, semua kekayaan rohani yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Itu harta yang kekal. Tapi ada yang disebut yang kedua. Tuhan juga mempercayakan kepadamu harta orang lain. Tiap hari kamu pergi bekerja, kamu sedang dipercayakan harta orang lain. Investasinya orang kamu jalankan. Uangnya orang yang kasih kamu, duduk di situ kamu terima gaji. Itu adalah harta orang lain. Ya tak? Bilang lu haleluya. Makanya lebih bagus punya bisnis sendiri. Itu dia lebih bagus. Itu benar-benar saya tidak bercanda, ini benar. Tapi kita kalau di sini lebih suka dipercayakan harta orang lain. Dan kemudian kita slack off dengan harta orang lain. Bayangkan. Kita lebih banyak sick leave-nya, banyak liburnya, banyak tidur di rumah. Bahkan ada orang pakai alasan pelayanan supaya tidak mengerjakan hal tersebut. Hello? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tapi ada yang ketiga. Itu kan? Harta kita sendiri. Itu ditulis loh. Coba kembali ayat 12. Jikalau kamu tidak setia kepada harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan apa? Hartamu sendiri kepadamu. Bayangkan. Betul kan? Ayat 11 yang beritahukan bahwa harta yang kekal. Kalau kamu tidak setia kepada masalah mamon, bagaimana kamu setia pada? Jadi ada 3 jenis harta yang Tuhan percayakan pada saudara. Harta yang kekal, harta orang lain, dan apa? Harta diri sendiri. Dari semuanya, ketiga-tiganya harus dikelola. Ketiga-tiganya harus dijalankan. Ketiga-tiganya harus dikembangkan. Terserah saudara punya keputusan. Tapi saya dan keluarga saya memutuskan bahwa kita tidak minta bantuan pemerintah Australia dalam banyak hal. The only thing yang kita bisa akses adalah hanya kesehatan. Yang lain tidak. Anak-anak sekolah, apa-apa. Enggak, kita tidak minta. Kita temukan, kita bayar. Kita tidak mau jadi pemalas. Ya toh? Kita tidak mau. Oh, sistem di sini kita bisa kerjain. Bisa toh. Orang pintar bisa buat apa aja. Bikin mereka malas, tidak berkembang, stay there. Kita enggak. Kita harus tahu bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu. Yuk kelola apa yang Tuhan berikan buat kita. Keluarkan. Kasih keluar perkara-perkara yang ajaib. Karena itu adalah kepercayaan Tuhan untuk kita. Coba kita ayat yang ke-11. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Bilang dulu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Bilang dulu uang. Bilang dulu uang. Kita diminta untuk setia pada mamon yang tidak jujur. Setia apa? Setia mengelola. Setia mengelola seperti yang Tuhan mau. Ya, kelola dengan baik. Dan bagaimana kita mengelolanya? Nah, saya mau cerita ini pada saudara. Dan kalau saya bilang ini, saudara pasti akan kaget. Karena selama garam berdiri, ini tahun ke-17. Saya tidak pernah mengajar perpuluhan kan pada saudara. Pernah saudara mendengar saya mengajar, memberi, kemudian saya ancam-ancam. Siapa tidak memberi perpuluhan, keselamatannya terganggu. Saya pernah khotbah kayak begitu. Saya pernah berkata kalau kamu tidak bayar perpuluhan, kamu akan menjadi miskin. Saya tidak pernah ajar itu. Never. Tapi kali ini saya mau mengajar dalam konteks pengelolaan.
Bukan dalam konteks perjanjian lama apa perjanjian baru. Bukan dalam konteks keselamatan. So you have to think of this. Ini prinsip pengelolaan. Menurut saya, kalau ada hal yang baik tentang tithing yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana kamu mengelola keuanganmu. Dengar dulu, keuangan. Atau bahkan seluruh hartamu. Bagaimana kamu mengelola. Siapa yang tahu bahwa harta itu diberikan pada saudara dengan amanat. Harta itu tidak diberikan hanya untuk dinikmati. Itu ada amanahnya itu. Kamu harus buat sesuatu. Makanya berkali-kali di Alkitab Tuhan bahkan bilang, kalau kamu punya apa tuh? Punya ikat apa tuh? Ikat padi atau ikat apa tumbuh-tumbuhan yang kamu bawa pulang, berkas-berkas gandum, dia ini Alkitab bilang, bayangkan, sengaja pura-pura lupa lah. Sengajain tinggalin beberapa supaya ada orang miskin bisa ambil. Bayangkan, Tuhan sampai bilang kayak gitu. Tuhan kasih tahu, kenapa ada perpuluhan? Kenapa ada perpuluhan? Supaya orang miskin bisa makan. Supaya imam yang tidak punya tanah untuk mencangkul dia bisa makan. Supaya orang asing, yatim piatu bisa makan. Kenapa ada itu? Kenapa? Berarti apa yang kamu miliki sebenarnya punya amanah. Yakin gak? Nah, oke. Sekarang pertanyaan bodoh dulu. Siapa yang meyakini? Siapa yang meyakini? Tahu dan meyakini dua hal yang berbeda toh. Siapa yang meyakini bahwa semua milikmu datang dari Tuhan? Tolong angkat tangan. Oke. Semua hartamu, semuanya dari Tuhan. Oke, sekarang saya persempit. Kalau kamu terima stipend atau kamu terima gaji di bank account saudara, siapa percaya bahwa semua itu dari Tuhan? Haleluya. Sudah ada harapan. Oke. Jadi semuanya dari Tuhan, betul ya? Oke. Dan Tuhan mau kita pakai untuk kemuliaannya. Amin. Nah sekarang, Tuhan tahu itu dia punya semuanya. Kenapa dia mau cuma minta 10%? Kenapa cuma 10%? Kenapa dia tidak minta 60% gitu? Ada orang mau sok-sok 60. Udah gak usah 60, 10 aja memang diminta 10. Kelola 10 aja. Gak usah terlalu pintar kita. Ada yang mau sok-sok, saya gak beri 10, saya sudah beri lebih. Saya pernah khotbah kayak gitu, saya menyesal saya khotbah itu. Kenapa 10? Kenapa? Dan diminta berulang-ulang dan terus-menerus. Supaya kamu punya kesetiaan. Kamu belajar setia. Untuk mengakui bahwa uang ini milik Tuhan. Bukan milik saya. Saya harus ulang. Ini gak ada urusan sama keselamatan loh ini. Ini gak ada urusan jadi kaya. Enggak loh ini. Gak ada. Akibat kan akibat. Tapi prinsipnya karena kita mengasihi Tuhan. Kita tahu bahwa kita perlu mengelola kan. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Coba. Uang kan? Kenapa dia cuma minta 10? Dan dia bilang 10, bikinlah 10. Ya itu kan teks, terserah namanya apa. Coba gak bayar teks ke pemerintah saudara? Coba. Coba gak bayar teks? Coba. Teks kan kita mengakui bahwa aturan pemerintah berlaku atas saya. Saya bekerja, saya terima ini karena ada aturan pemerintah yang mengaturnya. Kalau saya tidak bayar, saya kena akibatnya. Perpuluhan orang melihat sebagai teks. Saya tidak lihat itu sebagai teks. Saya melihatnya sebagai prinsip latihan pengelolaan. Prinsip kesetiaan mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Loh, semuanya milik Tuhan kok. Cuman 10. 10 itu kita kurang Tuhan. Cuma 10%, kesian. Kalau saya minta 100%, kamu juga mungkin berkata saya mau mati aja Tuhan. Kan begitu. Coba. Kita ini sebenarnya mau diajar setia pada perkara yang kecil. Kita diajar setia kepada harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kan? Uang Tuhan percayakan kepada kita. Kerjakan.
Jadi saya ada di movement yang tidak mengajarkan perpuluhan. Di gereja rumah kita tidak mengajar perpuluhan. Tapi bukan berarti saya dan istri saya tidak melakukannya. Kita berdua melakukannya vigorously. Kita mengerjakannya dengan cara yang luar biasa. Kenapa kita melakukannya? Sekarang saya baru tahu akibatnya. Bahwa saya melakukannya, saya belajar mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Oh, tidak semua sudah bagus. Ada masih banyak hal kita mengelola dengan cara yang salah. Ada banyak yang saya buat saya yang salah. Ya, keluarga-keluarga kami buat kesalahan tentang tanah-tanah yang kemudian jadi tanah tidur. Banyak yang kita buat salah. Kita bersalah untuk hal tersebut. Gak ada cerita. Gak harus bilang menyesal. Kamu gak menyesal sembarangan. Kamu bersalah itu. Kalau baca Lukas 16 kemudian kamu baca Lukas 19. Kamu lagi lebih terkejut untuk melihat. Bagaimana orang cuma karena menolak dia sebagai raja, tidak mau jalankan apa yang dia percayakan. Itu Alkitab bilang, kalau dia kembali dia akan kata yang dipakai kasar. Tapi kita nggak suka kan, dibinasakan. Tapi kita lupa bahwa pemahaman, oke, kata binasa di situ bukan masuk neraka. Bang Jo percaya kalau tidak main perpuluhan nanti binasa. Sudah hubung-hubungkan lagi nanti nggak ada urusannya. Saya lagi menceritakan di pasal 19. Orang-orang yang tidak menjalankan, hamba-hamba itu tidak menjalankan. Mereka bilang Tuhannya nggak datang-datang, udahlah kita minum-minum aja. Tiba-tiba Tuhannya datang dan itu jadi raja. Selesai. Itu bahasa mereka di Philadelphia. Kelar hidup lo. Apa yang coba Tuhan sodorkan kepada kita? Bahwa things yang Tuhan percayakan kepada kita, manage it well. Sudahkah saudara manage keuangan? Harta. Sudahkah saudara manage relationship-mu? Sudahkah saudara manage potensi dalam kehidupanmu? We don't care. Karunia kita coba tahu. Karunia saya ini. Tapi kalau pelayanan, gak usah lah. Tujuan lo tahu karunia lo apa? Gak usah lah, gak apa-apa. Kan gak dipakai juga gak apa-apa. Enak aja. Kalau gak dipakai siapa yang rugi? Coba kan, saya ketemu mentalitas-mentalitas yang gak jelas. Orang berpikir they can do anything with what they have. The problem is, di kekristenan dalam Alkitab, yang kita miliki semuanya adalah milik Tuhan. Kita harus pakai menurut kehendak Tuhan. Oke, saya harus selesai. Saya khotbah lama hari ini, panjang. Tapi saya selesai nih. Sekarang saya selesai. Sudah berapa menit saya John? Sudah 40 kah? 48. Ya ampun. Ya ampun. Terpan, sudah saya berhenti nih. Bahasa Makassar saya bilang itu. Saya berhenti nih. Ya, saya selesai. Berarti Tuhan mempercayakan kepada kita banyak hal. Kalau saudara tidak tahu apa Tuhan percayakan itu pada saudara. Yang salah siapa? Tuhan atau saudara? Tuhan sudah percayakan padamu. Kamu tidak mau cari tahu. Yang salah Tuhan ya. Kok Tuhan nggak bilang? Kamu nggak cari tahu. Kamu udah baca Alkitab sih. Kamu udah temukan karuniamu. Tapi kok nggak ada pendeta yang bilang? Salah lagi pendetanya. Nggak apa-apa. Siapa aja. Point is terbanyak. Memang betul. Kita yang tidak mau kelola apa yang Tuhan percayakan pada kita. Udah deh. Saya selesai. Kalau saya bilang ini pada saudara. Keselamatan Tuhan percayakan pada saudara untuk apa? Pernah baca ayat ini? Terlalu sedikit bagimu untuk menjadi saksiku untuk bangsa Israel. Tapi kamu akan menjadi saksiku bagi bangsa. Terlalu sedikit kah? Mungkin kita mesti rubah cara berpikir kita tentang apa yang Tuhan percayakan pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.